Tadi pagi saya ajarkan bagaimana kita move on. Tadi apa? Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Oke, Bapak Ibu, lagu ini sebetulnya menggambarkan kita hari ini. Kalau kita ngobrol aja deh, ngomong aja nih perjanjian lama. Manusia di dalam perjanjian lama. Tuhan beri dia hukum Taurat. Hukum Taurat itu hukum kehidupan bangsa ini. 10 perintah Allah, Dekalog itu hukum kehidupan mereka. Tetapi coba ya, mereka lakukan, mereka membawa korban sembelihan, mereka membawa ini dan itu, saudaraku. Tetapi ketika mereka meninggalkan dunia, mereka berkumpul di Hades semua. Betul nggak? Nggak ada loh satupun yang bisa selamat, saudaraku. Firdaus. Maka kita cari kembali, kenapa orang dikasih hukum ini? Karena hidup mereka di zaman manusia perjanjian lama, mereka hidup hanya untuk kebutuhan jasmani. Apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, apa yang mereka butuhkan, semua mereka berkutat di PL ini, berkutatnya ke sini. Maka kalau tidak diberi hukum, maka liarlah manusia itu. Maka diberilah hukum. Diadakan banyak peraturan-peraturan di situ, tetapi mereka tetap end up di Hades. Saya berkata ini, nanti akan ada kelanjutannya dengan apa yang segambar salib itu. Kembali saya tentang ini lagi. Tadi saya singgung di ibadah 1. Iman, kalau Anda dan saya tidak belajar atau tidak mencoba untuk mengerti kebenaran secara utuh. Utuh itu begini. Saya tidak lihat dari sisi sini saja, tapi saya lihat keseluruhan. Itu baru kebenaran. Karena kalau saya hanya memandang begini, belum tentu benar. Karena hanya setengah kebenaran. Seperti orang kalau cerita sama Anda tentang saya misalnya, jangan dengarkan dari dia saja. Anda bisa setengah kebenaran. Anda harus tahu dari saya cerita itu. Dari kedua belah pihak baru utuh. Salib, saudaraku. Kalau ikut Tuhan, serupa dengan Tuhan Yesus, berarti engkau harus menyalibkan segala hal manusia lamamu, monster hidupmu, kegiatan-kegiatanmu, fokusmu, ambisimu, cita-citamu, semua kesenangan-kesenanganmu mati disalib bersama dengan Yesus. Tapi hari ini ajaran tidak. Beriman bukan semakin mematikan diri, semakin membesarkan monster. Coba Anda di sini, di titik ini Anda paham nggak? Setelah saya merenungkan itu, wah benar. Dulu saya belum menemukan sarinya. Ini saya sudah mulai mengerti, saudaraku. Dan benar ya, ajarannya beda memang. Sampai di satu titik kita berani nggak berkata begini, Tuhan, puas nggak engkau dengan hidupku? Salib ini jalan sempit itu, saudaraku. Mestinya engkau dan saya semakin dewasa, semakin mengerti bahwa salib itu memancarkan tantangan yang berat. Salib itu menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa
Ada harga yang harus kau bayar, nak. Karena ketika engkau benar berkata, aku beriman di dalam Kristus Yesus Tuhanku, maka gaya hidupmu, pola hidupmu harus diakhiri. Karena ini semua belum di dalam Dia. Kalau engkau melihat salib ini, saudaraku, ada pesan Allah yang berkata begini, kau jangan sembarangan mengiyakan salibku, nak. Karena hanya yang berkenan mengikuti jejakku baru bisa. Karena ini adalah jalan sempit itu. Saya ketika mengerti ini, saudaraku, Kristen itu tidak lagi sesuatu yang mudah, karena ini bukan agama sebetulnya. Kristen itu pengikut-pengikut Kristus yang dimulai di Antioquia. Jemaat mula-mula itu membayar iman mereka dengan keluarga, harta, nyawa. Salibmu dan salibku, daging. Bagaimana kau mau move on? Yang dulunya seteru Allah jadi sekutu Allah. Move on. Setiap hari kau harus memikul salibmu. Kau pangkas dagingmu tiap saat. Tiap saat, tiap detik, tiap waktu. Kau harus berani berkata, Tuhan saja kebahagiaanku, Tuhan saja pilihanku, dan tidak ada lagi pilihan lain selain aku fokus ke Dia. Karena orang yang tahu dia pikul salib, dia akan tahu bahwa salib yang harus kumatikan adalah ketidakkudusan hidupku, kecerobohan hidupku, kesembarangan hidupku. Aku selama ini menjadi seteru Tuhan secara tidak langsung. Aku tidak menghormati Dia. Aku tidak menghormati salibnya. Aku tidak menghormati kematiannya. Pasti Dia akan hidup di dalam kekudusan. Itu yang dikehendaki oleh Elohim Yahweh untuk dimiliki engkau dan saya, saudaraku. Itulah yang disebut dengan kehidupan yang berkualitas. Amin. Amin. Siapa yang mau berjuang bersama dengan saya? Itu tidak gampang loh, saudaraku. Itu dibutuhkan orang-orang yang berkenan mengiring Dia. Maka kalau engkau beriman, aku beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Juru selamat itu juru kemudi. Kamu bisa tak, gini loh, Yesus bisa diilustrasikan begini. Nak, naik mobilku, aku yang nyetir, karena lewatnya susah. Ya, aku yang nyetir, tak tunjukin caranya. Nanti kamu nyetir balik, ngajakin teman-temanmu yang lain, kamu bisa nyetir. Sama seperti jalannya sudah tak tunjukin. Ngerti ya, nak? Tak kasih rambu-rambunya. Kamu ikutin aku. Ngerti? Oh iya, ya Tuhan Yesus. Besoknya diajarin, besoknya dia nyetir malah ke sana, kecemplung jurang. Ikut Tuhan itu begitu, saudaraku. Maka beriman berarti move on. Ketika aku berkata, aku mau beriman kepada pribadi Tuhan Yesus, berarti aku menyalibkan hidupku. Aku move on dari manusia lamaku menuju ke manusia baruku. Dan itu takes time. Oke, take your time. Tetapi bukan tanpa perjuangan yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan tahu bagaimana engkau berjuang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengiring Dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Itulah sebabnya kekristenan bukan agama. Bukan agama untuk kebanyakan orang. Karena dalam Lukas 13, coba ditampilin. Lukas 13 ayat 23 sampai 24 berkata, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saya ketika merenungkan ini, saudaraku,
Saya kemudian teringat kepada Roma 6 ayat 6 yang berkata begini. Paulus itu ya berkata begini. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu Paulus, itu senada. Lah, sekarang hari ini kekristenan bukan lagi menyalipkan keinginan, cita-cita, kesenangan, menyalipkan semuanya yang bersifat aku, malah semakin, kalau bahasa Jawanya itu semakin diujo. Indonesianya apa itu? Semakin diloloh, semakin disirami, semakin dipupuk. Monster itu semakin besar. Bukan malah dimatikan, dibesarkan. Seharusnya disalibkan di sini. Itu makna salib, saudaraku. Penyalipan itu supaya dosa kita tidak berkuasa lagi atas tubuh fana ini. Itu makanya harus dikunci kuat-kuat. Makanya tadi saya ngomong, kalau engkau hanya memprioritaskan Tuhan, tidak cukup. Dengan kata prioritas itu kurang. Tetapi lebih tepatnya dengan kalimat segenap hidup. Prioritas itu bisa naik turun, masih bisa digantikan. Tetapi kalau kita berkata segenap hidup, all out, tanpa batas, tidak ada gantinya. Kalau Anda mau memasuki pintu sempit ini, mau tidak mau salibkan semuanya di sini dulu. Salibkan semua di sini, baru kau layak masuk. Kalau orang sudah menyentuh di sini, dia sudah terima keselamatan di tangannya. Ini baru saya sebut dengan Kristen. Kalau Anda dan saya masih di sini, disinilah, masih di sini. Belum. Dan sebagian besar orang, 10 juta orang, belum tentu ada di sini. Maka dari itu, saudaraku, saya cuma mau mengingatkan kepada kita semua. Melakukan kesenangan Tuhan itu, melakukan segala apapun yang bisa merajut senyumnya. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang timbul dari hatimu, apa yang kau ucapkan, semua gerak-gerik hidupmu, itu adalah perjuanganmu di sini. Matiin terus, matiin terus. Nggak gampang, nggak gampang. Siapa bilang gampang? Saya aja setengah mati. Semua orang berjuang setengah mati. Tapi yang setengah mati aja belum tentu sampai di sini. Apalagi yang tidak serius. Kristen itu mati untuk Tuhan. Kristen itu mati dagingmu untuk Tuhan, mati senanganmu untuk Tuhan. Dan salib ini melambangkan kematian manusia lamamu, dan kau akan meraih hidup bersama dengan Tuhanmu di dalam kekekalan. Berikan tepuk tangan, saudara itu. Maka dibutuhkan kesungguhan, amin. Dibutuhkan keberanian untuk aku benar-benar serius. Kalau perlu kita bisa berkata, aku siap dieksekusi dagingku ini, Tuhan, dengan proses penyalipan yang daripadamu. Dan ketika kita ngomong begitu, saudaraku, nanti Tuhan kirimkan banyak masalah. Bener, gak mungkin tanpa masalah. Ketika kita ngomong begini nih, Tuhan, aku siap menyalipkan emosiku, karena aku tahu seringkali aku masih belum menguasai kelemahanku di titik itu. Tolong aku ya Tuhan, berikan aku kemampuan untuk aku bisa mengontrol anger managementku. Amin. Tunggu deh. Nanti temuin orang-orang yang, loh, kok begitu? Loh, aku nggak pakai gue. Bener nggak? Kadang kita, loh kok marah sama saya tuh kenapa? Kok dia bingung loh. Kita kadang ada orang tiba-tiba, tiba-tiba membenci kita, tiba-tiba nyerang kita. Loh, kenapa ya?
Aku nggak ada apa-apa sebetulnya. Bingung. Kadang kita bingung. Tapi ingat, saudaraku, kan Anda yang minta sama Tuhan. Lah kok lali dewi? Halo? Kan Anda yang minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku kesabaran. Ditemukan dengan begitu. Semakin levelmu naik. Loh, kok bocengli? Loh, ini bocengli banget nih. Loh, kok orang kayak gini kok bisa hidup ya? Ih, ya ampun Tuhan. Loh. Pernah pernah ketemu orang begitu ya? Loh. Aduh. Besai itu apa bahasanya? Besai ini orang. Besai itu nggak baik nih orang. Nanti Anda sampai di satu titik, itu kan Anda nggak pernah berbuat baik sama dia. Nanti Anda berbuat kebaikan, disakitin. Anda menabur baik, ditikung. Ketika kau lihat orang itu penuh dengan belas kasih, kau bisa berkata, aku kok heran nggak benci dia ya. Tapi kok aku bisa mendoakan dia. Kadang ada orang-orang yang tidak bisa kau raih tuh. Kau hanya bisa mendoakan dari jauh. Itu salib. Kau cinta uang, Tuhan akan bukakan ekonomimu lebih baik nanti. Bro, begitu rasanya ketiban gunung uang. Itu dites, kau cinta uang apa enggak? Kau gila kerja, nanti Tuhan akan bukakan banyak pekerjaanmu. Wah, tambah. Wah, orderan banyak, pastor. Nggak bisa, pastor. Orderan banyak. Semakin kau bisa ngunci nggak? Sampai di satu titik, Tuhan cukup bagiku. Intinya apa? Salib itu satu bermuaranya. Tuhan cukup bagiku. Artinya begini, bukan sembarangan hidup. Pekerjaan apapun datang dalam hidupmu, kau tahu cukup. Saatnya cut, saatnya jalan, saatnya berhenti. Ngerti nggak saudaraku? Semua dalam hikmat Tuhan. Tapi kalau orang tidak benar-benar berjuang mau menyalibkan hidupnya intim dengan Tuhan, terus memaknai salib, bablas pasti. Bukan ke sini malah balik ke sini. Itulah kekristenan yang hari-hari ini ada. Memikul salib itu tidak enak, saudaraku. Dan tidak mudah. Tapi cari salibmu, pikul salibmu dengan tekun, dengan setia, dan kau harus membereskan itu, dan kau harus sebelum hari akhir hidupmu, kau harus sudah menuntaskan semuanya. Karena mematikan keinginan daging itu ada natur dosa. Itu butuh proses, dan proses itu sulit. Hampir banyak orang yang berhenti kandas di tengah jalan karena proses itu. Karena perjalanan untuk masuk ke new era hidupmu ini, lahir baru ini prosesnya ketat dan rapat, saudaraku. Dan ini tidak bisa hanya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, tidak bisa. Memakan puluhan tahun. Ini ketat sekali. Salib itu adalah jalan untuk menuju kehidupan. Halo? Untuk orang yang mengerti kebenaran, salib itu jalan. Ini jalannya di sini. Ini kalau dari Batam mau ke Singapura lewatnya jembatan ini. Halo? Ya ini jembatannya. Kalau dari Batamnya kok dianggap PL ya? Ya, jadi harus melewati jembatan ini, baru Anda bisa hidup. Salib itu, saya dengarkan baik-baik. Salib adalah transaksi, alat transaksi untuk menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Roma 8:17 tampilkan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya ulang sekali lagi. Dan jika kita adalah anak, huios, sah, ya, seperti Yesus disebutkan Bapaknya, anakku, sah, huios, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya,
adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan siapa? Kristus. Yaitu jika kita menderita. Itu ada kata kuncinya kok. Jika kita apa? Menderita. Mana itu? Nah ini. Coba 1, 2, 3. Menderita. Masih belum semua. 1, 2, 3. Menderita. Kristen itu? Menderita. Aduh, gereja apa ini Tuhan? Halo? Kristen itu? Menderita. Kenapa kau menderita? Karena salibmu. Kau matikan manusia lamamu, kesenanganmu, keinginanmu. Ini nonsens buat orang dunia. Supaya suatu hari nanti ketika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Berikan tepuk tangan. Saudaraku, tidak ada kehidupan dan kemuliaan tanpa salib. Artinya, tidak ada kehidupan dan kemuliaan tanpa kematian manusia lama kita. Menjalani setiap ajaran yang diberikan, saudaraku. Di depan ini saya berkhotbah, Anda pun harus uji setiap roh yang saya ajarkan di sini. Amin. Jangan asal uji saya. Ketika kau mendengarkan saya berkhotbah, kau berdoa sama Roh Kudus. Roh Kudus, benar gak pendeta ini? Amin. Jadi kita sama, saudaraku. Kita mengerti kebenaran ini sampai di satu titik bahwa Kristen itu salib, Kristen itu mati manusia lamaku. Kristen itu harus mematikan manusia lamanya, monster dirinya sampai di satu titik. Tanpa itu semua, itu bukan kekristenan yang asli. Banyak orang menghindari, takut. Banyak orang yang sampai di satu titik meletakkan salibnya. Dia berkata, aku gak kuat Tuhan, maafkan aku. Aku meninggalkanmu, maaf. Meninggalkan salib tidak selalu pindah agama. Meninggalkan salib itu bisa berupa ketika orang-orang lagi sudah tidak lagi, maaf Tuhan, aku tidak bisa mengikuti apa yang kau mau. Aku umbar hidupku. Kumpul dengan siapa kau kumpul. Suka-sukamu kau kumpul. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Katakan amin. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau hari ini kau sudah tahu siapa lingkunganmu, jangan pernah jadi seorang pahlawan bahwa aku bisa menggarami mereka semua. Hilang ya. Halo? Duh, ini ngomong mudah nggak? Jangan sok jadi Superman, Superwoman. Aku bisa menggarami mereka. Nggak apa-apa pastor, dia ganteng banget. Aduh, nggak bisa. Aku jatuh cinta waktu pandangan pertama. Wah, gila Tuhan, ganteng banget. Ini aku banget. Mukanya kayak siapa sekarang yang Korea-Korea sekarang tuh sama? Ju-on. Oh, itu setan itu ya. Siapa? Lee Min Ho siapa? Nah, begitu-begitu deh. Pokoknya mukanya yang cewek-cewek begitu kan. Udah nih aku banget, rambutnya keriting lagi basah-basah. Aduh, itu aku banget. Padahal habis kecemplung got itu, basah-basah. Tapi dia beda agama, Tuhan. Percaya deh Tuhan, aku akan memenangkan jiwanya untuk Engkau. Halo, banyak nggak yang begitu? Apalagi kalau cowok-cowok, cowok itu paling susah. Raiso gayu nih kong ini, aduh, Raiso aku raiso nemu kene planet iki serano neh iki tok. Ini paling cantik, aduh udah. Pastornya udah lihat begini. Jangan. Tenang kok, nanti aman kok. Loh, gembalamu nggak bodoh. Begitu kan nggak bisa. Saya masuk kamar doa, kan. Ayo kuat di. Cintamu sama doa saya kuat mana? Nah kan. Akhirnya, kok ternyata salah kok. Nah, tahu nggak saudaraku? Seringkali orang itu mencoba menjadi superhero. Dan saya cuma mau katakan, yang berhasil sama yang enggak banyak endaknya.
Loh, kau udah cinta mati sama perempuan itu, sama laki itu, gantengnya sampai menggoda hati, sampai kau nggak bisa tidur. Siapa yang pernah jatuh cinta? Nggak bisa bobo kan? Alah, ini kalau ibadah dua pura-pura begini. Yang pernah jatuh cinta, ketika kalian pacaran, ingat deh. Yang sudah rambut putih, ibu-ibu, bapak-bapak, ingat, waktu pacaran dulu, pertama kali Anda sudah mulai ada gereng gitu. Bisa tidur nggak? Nggak bisa. Duduk ingat, makan, aduh, nanti lewat depan rumahnya, aduh, no papahnya pura-pura ngeng, jalan, itu udah seneng, terus ngechat, orang mau ngechat 1000 chat nggak dianggap sama dia, tapi kalau dia ngechat sekali, biar rasanya, halo, orang sudah sampai di titik itu, percaya nggak? Kalau orang yang kau cintai begitu dahsyatnya, terus kau ajak ke gereja, aku nggak mau. Loh, aku nggak mau ke gereja. Loh, kenapa nggak mau ke gereja? Aku nggak mau. Kamu ngajak ke gereja, kita putus. Oh. Wah, itu mulai, hah? Tuhan, kok begini? Ini gimana Tuhan? Berdoa kok. Udah, lama. Berat. Makanya saya ngomong, hati-hati dengan komunitasmu. Maka salib ini akan terlupakan karena banyaknya kesenangan hidup. Lupa kau. Dan kalau kau meninggalkan ini semua, kerugian tiada tara terjadi dalam hidupmu. Karena kesempatan untuk memikul salib berlalu. 1 hari hilang, 2 hari hilang, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Maka lama-kelamaan tanpa disadari, end up your day, your life, kau hilang keselamatanmu. Karena kita harus tahu, salib adalah cara Allah mengajarkan manusia bagaimana mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Yaitu bagaimana seorang manusia memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu makna salib. Kalau Yesus mengalami penyalipan secara fisik, engkau dan saya mengalami penyalipan dalam natur dosa kita. Itulah kekristenan tidak boleh hanya dijadikan sambilan. Amin. Kristenmu itu tidak boleh jadi sambilan. Makanya kenapa sih Pastor Steven tiap hari pagi ada renungan pagi? Itu kunci kalian sebetulnya. Doa pagi dari Pak Eras Truth ID jam 5. Oke, habis itu sambung. Habis itu kau punya jam doa bentar. Loh, mau kerja, mau ngantar sekolah, ya nggak apa-apa, doa sebentar lah, 5-10 menit nggak apa-apa. Nanti ada jam doa sendiri lagi setelah ngantar sekolah. Nanti terlambat. Kunci itu dulu, kunci. Nggak mungkin ini dari Truth ID ke kita nggak mungkin beda. Pasti satu line. Kunciannya sama. Bawa hari hidupmu. Terus kau kerja, kau baik, kau fokus ke Tuhan. Terus dikunci. Malam ada renungan lagi. Kenapa saya buat 2 menit, saudaraku? Setiap jam 9 malam saya buat 2 menit. Kenapa? Biar nggak kelamaan. Jam 8 ada lagi tuh Truth ID, renungan malam. Jam 9 Rehoboth Semarang. Loh, kurang apa kamu? Lep. Kurang apa? Saya tanya. Kurang ajar, nggak berubah. Lu bener, kamu dengerin itu semua deh, ikutin itu, udah lurus.